Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom bersama saya Diana Valencia. Pemerintah terus mendorong hilirisasi mineral sebagai strategi meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global. Sebagai salah satu pelaku utama PT Freeport Indonesia dengan kehadiran smelter Gresik, Jawa Timur dinilai mampu memperkuat rantai nilai industri mineral dalam negeri. Di balik optimisme ini masih ada tantangan. Teknis dan strategi mulai dari kesiapan operasional hingga perpanjangan izin usaha pertambangan. Bersama saya Diana Valencia, kita akan membahasnya lebih dalam kali ini bersama narasumber saya yang sudah hadir di studio CNN Indonesia. Sebenarnya saya lebih mau mewawancarai beliau ini sebagai musisi, tapi tidak apa, kita bicara dulu soal topik yang agak serius. Sudah hadir bersama kami di studio Bapak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia. Terima kasih Pak Tony sudah mau hadir di studio CNN Indonesia. Terima kasih sama-sama sudah mengundang saya ke studio CNN. Wah, ini luar biasa, kita bisa bincang Tapi langsung. belum ada keyboard. Nggak ada keyboardnya Pak, ini kurang gimmick kita pakai. kita bahas yang serius dulu. Nah, tapi itu bukan gimmick, ya, itu justru yang aslinya. Betul. Saya tarik kata saya, ini tidak boleh pakai kata-kata gimmick ya Pak ya. Oke, Pak Tony, tapi kita bahas soal topik utama kita terlebih dahulu soal hilirisasi mineral dan juga bagaimana PT Freeport Indonesia mengalami tantangan dan juga strategi menghadapi ke depannya begitu ya Pak. Saya mau kilas balik sedikit Pak, kita mulai dialog ini dengan membahas masa lalu sedikit. Ini kita tahu betul bahwa ada luncuran material basah di tambang bawah tanah Grasberg beberapa waktu lalu. Kemudian itu berdampak pada operasional. Saya mau tanya dulu sebenarnya seberapa besar dampaknya terhadap operasional PT Freeport Indonesia secara keseluruhan dan langkah pencegahannya Pak supaya tidak terjadi hal serupa. Jadi dampaknya pasti besar sekali. Kami harus begitu kejadian itu terjadi, kami memutuskan untuk menutup seluruh tambang. Mengevakuasi 3.000-an orang, namun sangat disayangkan masih ada 7 orang yang terperangkap di ujung lorong di bawah tanah itu. Dan kami memutuskan bahwa kami tidak akan melakukan kegiatan operasi sampai kami temukan dulu semuanya. Sehingga setelah 27 hari akhirnya kami temukan semuanya, dibawa pulang ke tempat peristirahatan masing-masing. Dan setelah itu baru 3 minggu kemudian kira-kira kita mulai kembali operasional di tambang yang tidak terdampak oleh longsoran itu. Karena lokasinya ada beberapa begitu ada ya 3 tambang bawah tanah, ada Grasberg Block Cave, ada Deep Mill Level Zone, ada Big Goshen. Yang terkena dampak itu adalah Grasberg Block Cave. Jadi yang Deep Mill Level Zone sama Big Goshen itu sudah mulai kita operasikan kembali dari bulan Oktober. Dan Grasberg Block Caving kita lakukan evaluasi menyeluruh bersama dengan ahli dari dalam negeri, dari luar negeri, juga Kementerian SDM dalam hal ini inspektur tambang ya, kepala inspektur tambang. Dan hasilnya memang ada rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan, antara lain kita akan membuat dan sudah membuat, saat ini sudah sebagian selesai, yaitu membuat drift ya atau corong dari bawah ke permukaan sepanjang kira-kira 300 meter, ada 16 yang kita akan bangun. Sekarang udah selesai 6, beberapa udah beroperasi, yaitu untuk meluncurkan air dari atas tambang bawah tanah yang adalah bottom pit dari tambang terbuka. Itu satu. Kemudian kami juga akan membangun terowongan baru sepanjang 1,5 kilometer, 2 unit, 2 buah dengan diameter kira-kira 6 meter. Jadi besar sekali ini untuk menyalurkan lumpur basah itu tidak melalui biji atau cave-nya, tapi di sampingnya untuk langsung dialirkan ke drift yang udah kita memang buat sudah lama. Dan satu lagi yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita sedang membangun pompa yang digantung dengan seling sepanjang 3 km di ketinggian atau kedalaman 600 meter. Pompanya digantung untuk memompa lumpur ini supaya mereka bisa dikeluarkan melalui satu pipa keluar dari bottom pit yang ada. Jadi itulah yang kita lakukan sekarang, dan GBC atau Grasberg Block Caving itu sudah bisa mulai beroperasi dari bulan Maret di production block 2 dan 3 dan akan terus ramp up. Saat ini sekarang sudah sekitar hampir 65% dari kapasitas produksi penuh. Dan diharapkan tahun depan semester pertama itu akan bisa mencapai 75%.
Dan di akhir 2027 itu menuju 100% kapasitas produksi. Oke, menarik tadi Pak Tony sudah menyampaikan sebenarnya target ataupun achievement yang ingin dicapai begitu ya. Di samping juga tentu saja kita membersihkan material-material yang longsoran ini kan, itu adalah 400.000 ton, jadi memang masih Bukan terus kita mudah. kerjakan. Oke. Oke, Pak Tony tadi menyampaikan bahwa ada kapasitas produksi hulu tambang Grasberg Block Cave atau milik PT Freeport Indonesia yang mencapai 50% begitu ya Pak ya? Ya, sekarang produksi keseluruhannya sudah sampai menuju ke 65% saat ini. Apakah angka ini cukup sebenarnya untuk menopang operasi smelter ke depan ya Pak? Jadi kalau dengan 65% itu kami ada 2 smelter. Ya. Yang satu adalah smelter yang kami miliki bersama dengan partner Jepang kami Mitsubishi. Sejak itu di Gresik 98. juga. Itu dari tahun 98. Itu sudah beroperasi penuh. Sudah lama beroperasi penuh dan memang kami memproduksi konsentrat dari hulu, dari Papua, diutamakan ke PT Smelting dulu. Kenapa? Karena memang perjanjian kami mengatakan seperti itu. Betul, dengan kapasitas jadi sekarang 1,3 kapasitasnya sudah juta penuh, ton. ya 1,3 juta ton. Itu dia sudah bisa dikatakan 100% di situ. Nah selebihnya ini akan kemudian dimurnikan di smelter baru di Gresik juga, di Manyar Gresik. Dan itu baru akan mulai beroperasi kembali smelter baru tersebut di bulan September. Jadi di bulan September kira-kira sudah bisa mencapai kami produksinya ke 60-65%. Dan itu akan mulai dimurnikan di smelter tersebut. Oke, Pak Tony saya kembali sedikit soal smelter tembaga di Gresik begitu. Tadi Anda menyinggung bahwa sudah ada fasilitas yang akan dibangun juga, sebenarnya sudah beroperasi kan sebenarnya Pak smelter Gresik ini. Tapi karena ada permasalahan kemarin begitu ya, ada insiden di Grasberg, kemudian juga beberapa waktu lalu ada kebakaran juga begitu ya Pak ya. Jadi itu smelter sudah beroperasi di bulan Mei di tahun 2024. Kemudian dia di bulan Oktober itu terbakar. Terbakar sehingga kami harus, walaupun unit yang terbakar itu kecil. Tapi sangat vital untuk operasi. Karena itu yang akan menangkap gas SO2 untuk kemudian diolah menjadi H2SO4. Jadi asam sulfat. Jadi kalau penangkapan SO2 itu nggak terjadi, akan terjadi kontaminasi di udara. Pencemaran lingkungan itu ya Pak? Pencemaran lingkungan. Jadi memang kita harus hentikan semuanya. Baru mulai beroperasi kembali di bulan Mei 2025. Tapi di bulan September 2025 atau terpaksa harus berhenti dulu. Ada juga yang mengatakan, wah ini sengaja aja Freeportnya memang nggak mau aja loh. Mana ada sih orang bakar smelter itu sengaja. Kalau bakar rumput mungkin sengaja beda. Tapi bakar smelter sengaja, oh memang nggak mau, pengen ekspor aja. Enggak, kita sudah sama sekali tidak mengekspor konsentrat. Sama sekali sudah enggak. Jadi kalau kita berhenti produksi, ya produksinya turun secara keseluruhan. Bukan sebagian diekspor, enggak lagi. Jadi kita hanya produksi sekarang katoda tembaga, emas batangan, perak batangan, dan logam lainnya. Dan diekspornya dalam bentuk batangan. Berarti smelter tembaga di Gresik ini akan mengolah konsentrat lagi tuh sejak bulan Maret Pak? Atau bakal nanti September 2026 nanti baru akan mengolah konsentrat tadi? Smelter barunya baru akan mengolah konsentrat, akan memproduksi katoda tembaga di bulan September. Baru akan konsentratnya udah masuk ke situ secara perlahan-lahan, tunggu sampai penuh dan lain sebagainya. Dan diharapkan di bulan September tuh udah akan mulai produksi katoda. Karena pada saat konsentratnya masuk sampai dengan bisa produksi ada waktu kira-kira sekitar 25 hari. Jadi itu kan harus dibakar dulu 2 kali, di furnace-nya 2 kali, kemudian dimasukkan ke electro refining, di situ direndam selama 3 kali 7 hari. Baru dia bisa menjadi katoda murni, tembaga murni. Kalaupun nanti misalnya September nanti sudah berjalan begitu Pak, itu seberapa besar kapasitasnya pada tahap awal produksi? Apakah langsung akan ramp up, nggak bisa. Bertahap? Nggak bisa langsung kemudian full 100%, nggak bisa. Karena memang produksinya kan baru 65%. Sekitar 45% itu akan ke PT Smelting di Gresik. Jadi baru ke 20% ya kira-kira di smelter Manyar ini. Kita bilangnya smelter Manyar. Dan totalnya keseluruhannya tahun ini kita akan bisa produksi tembaga itu 700 juta pound. 700 juta pound. 800 juta pound dan 700 juta ounces emas. Untuk tahun ini. Itu bukan target yang kecil Pak. Mungkin Anda bisa elaborate the blueprint? Ini baru kira-kira 65%.
Jadi pada saat 100% nanti mendekati 2027 itu sudah mencapai 1,3 miliar pound tembaga dan sekitar 1 juta ounces emas. Ini besar loh. Kalau dibilang itu kalau tembaga yang kita produksi kalau ditonasekan itu tonasekan mungkin tahun ini kira-kira sekitar 400.000 ton tembaga itu bisa buat 4 juta mobil. 4 juta mobil listrik. Bisa buat 200 gigawatt solar panel. Jadi besar itu jumlahnya. Walaupun nanti di 2028 akan lebih besar lagi. Berhubung Pak Tony sudah menyinggung begitu ya soal ekosistem kendaraan listrik, kita tahu betul bahwa Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan banyak sekali begitu ya menekankan pentingnya untuk menggenjot industri dalam negeri, terutama salah satunya adalah ekosistem dari kendaraan listrik. Tadi Pak Tony sudah menyampaikan seberapa besar sih Pak ketika capaian yang baru 60% ini, saya koreksi, bukan baru 60%, 65% pun juga capaian. Sudah. 65% ini bisa membantu menggenjot industri nasional kita. Mungkin awam kan juga bertanya-tanya begitu ya, oke kalau tembaga diproduksi dalam negeri lebih banyak atau smelter kita misalnya dari 60% kemudian jadi 100%. Apa sih dampaknya buat industri nasional Pak Tony? Jadi kita ada beberapa hal. Yang kita produksi adalah tembaga, emas, perak. Ya. Kalau emas yang kita produksi tahun ini kira-kira 21 ton ya. Itu 700.000 ounces itu kira-kira 21 ton. Ini akan sepenuhnya di offtake oleh PT Antam. Ya. Jadi memang nantinya kemudian PT Antam akan melakukan retail, selling dan lain sebagainya. Jadi ekosistem emas ada juga pembentukan bullion bank dan lain sebagainya akan menjadi value yang kuat lah untuk dalam negeri. Yang kedua adalah tembaga. Tembaga ini kami Freeport Indonesia dalam 1 tahun itu akan bisa memproduksi 800.000. Kalau di produksi puncak ya. Oke. Akan bisa mencapai 700.000, 800.000 ton. Tapi memang situasi keadaan di Indonesia, kebutuhan akan smelter, akan katoda tembaga itu masih sekitar 200.000 ton per tahun. Jadi kalau ditanya untuk kebutuhan nasional, sekarang pun kami bisa memenuhi kebutuhan nasional untuk katoda tembaga. Walaupun kami belum beroperasi penuh. Nanti ya begitu operasi penuh, kalau memang permintaan di dalam negeri masih belum naik, ya memang terpaksa harus diekspor dulu. Tapi intinya adalah ketersediaan katoda tembaga di dalam negeri ini akan bisa menarik investasi-investasi dari luar yang membutuhkan tembaga sebagai bahan baku untuk mereka memproduksi produk yang lebih hilir lagi dari tembaga. Antara lain di kawasan industri yang tempat kami beroperasi di kawasan ekonomi khusus di Gresik, itu udah ada beberapa perusahaan yang memang membangun fasilitas pabriknya mereka untuk berdekatan sama Freeport untuk berharap agar bisa mendapatkan bahan baku dari Freeport. Ini yang perlu kita dorong bersama. Kami Freeport maupun saya di posisi sebagai Wakil Ketua Umum Kadin bidang hilirisasi bersama-sama dengan pemerintah selalu melakukan promosi ke banyak negara untuk mengundang mereka untuk please come to Indonesia. Ini ada tembaga tersedia, katoda tembaga di dalam negeri Indonesia. Gitu loh. Jadi ini adalah satu hal yang bagus untuk kemudian meningkatkan, apalagi nanti pada saatnya kemudian pabrik baterai EV itu juga udah bisa selesai, bahkan pabrik EV-nya juga udah bisa ada di Indonesia, tentu saja akan mengkonsumsi lebih banyak lagi tembaga di dalam negeri. Dan tentu itu yang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan juga sejalan dengan apa yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto begitu ya Pak Tony. Pak Tony, kalau kita kembali lagi ke smelter dan juga kontribusinya begitu ya, seberapa besar sih Pak kontribusi smelter terhadap pengurangan ekspor bahan mentah Pak dan peningkatan nilai tambah dalam negeri? Kalau dikatakan seberapa besar gini, tadinya kita kan mengekspor konsentrat tembaga. Ya. Ini ada perbedaan antara mineral tembaga, mineral nikel, mineral boksit, masing-masing punya nilai tambah yang berbeda. Kalau nikel, kalau itu biji nikel ada yang diekspor dulu, tapi kalau biji tembaga nggak ada yang diekspor. Karena yang di tembaga porifir di tempat kami dan juga di Aman itu memang harus diolah dulu menjadi konsentrat. Itu nilai tambahnya udah 95%. Jadi dari konsentrat menjadi katoda, nilai tambahnya cuma 5%. Tapi yang lebih penting adalah
ketersediaannya di dalam negeri itu yang akan sangat membantu seperti yang saya ceritakan tadi. Akan sangat membantu percepatan untuk adanya hilirisasi yang lebih hilir lagi. Pabriknya untuk bisa dibangun di dalam negeri. Nah, kalau sementara untuk emas tadi saya sudah ceritakan bahwa itu menyediakan bukan bahan baku, itu sudah 99,99%. Jadi dari sudut penambangan atau pertambangan ini sudah paling hilir. Nah, tinggal industri lanjutannya yang akan membutuhkan emas atau perak juga yang kami produksi 200 ton kira-kira setiap tahun. Itu akan bisa menjadi bahan baku karena ini adalah base metal ya, logam-logam dasar yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan industri. Terlebih utama adalah kegiatan industri renewable resources ya, maksudnya renewable power plant yang banyak membutuhkan tembaga. Nah, inilah yang penting bahwa ketersediaannya ada di dalam negeri dan tentu saja ini menjadi motor dari pergerakan. Kalau dikatakan revenue-nya bagaimana? Revenue-nya sebelum bangun smelter sama setelah bangun smelter ada perbedaan nggak? Revenue-nya mungkin beda-beda tipis lah. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa ada ketersediaan bahan baku yang ready 99,99% di Indonesia. Oke, Pak Tony, tadi kan kita bicara soal target, kemudian kita juga bicara bagaimana sebenarnya pembangunan fasilitas-fasilitas untuk bisa mengolah bahan baku yang di dalam negeri ini supaya membuat Indonesia lebih berdaya, Pak, di soal hilirisasi dan lain sebagainya. Sejauh ini yang Pak Tony soroti soal tantangan dan yang sebenarnya harus banyak dilakukan oleh berbagai level, tidak hanya Anda sebagai pelaku tapi juga pemerintah, itu apa sih, Pak, untuk bisa mendorong Anda juga sebagai pelaku itu juga semakin bisa produktif secara garis besar? Jadi kalau dari sisi kami adalah bahwa kita sekarang ini kan memproduksi sudah hilir ya, sudah 99,99%. Saya katakan tadi bahwa kita perlu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan investasi asing itu masuk ke dalam negeri yang menggunakan bahan baku tersebut untuk industri lebih lanjut, pabrik kabel misalnya, atau pabrik mobil listrik, dan pabrik itu semuanya akan sangat tertarik sebenarnya untuk dibangun di Indonesia. Kenapa? Karena raw materialnya ada di depan mata gitu kan. Ya tentu yang perlu PR kita bersama, saya juga di Kadin juga bersama-sama dengan pemerintah bagaimana ease of doing business di Indonesia menjadi lebih baik lagi, lebih tinggi lagi peringkatnya, dan kondisi kestabilan politik, masalah stabilitas keamanan dan lain sebagainya itu menjadi lebih baik lagi sehingga they will come to Indonesia. Ini PR besar kita. Berarti menurut Anda sebenarnya bridge-nya itu yang harus dibangun ya, Pak? Bahwa ketika kita sudah memiliki pelakunya ada, bahan bakunya di depan mata yang tadi Anda bilang, tapi apa ya, bisa kita katakan guest booker-nya yang kurang berarti ya, Pak ya? Ini orang gitu. Media, orang TV ini begini, ada guest booker. Intinya mereka sudah datang, sudah masuk. Saya juga ketemu secara langsung, bukan sebagai Freeport dalam kapasitas sebagai Kadin. Itu ketemu sama mereka yang betul-betul ingin untuk masuk ke Indonesia. Dan melihat dari potensi Indonesia, jumlah penduduk Indonesia, keadaan situasi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Jadi appetite itu sudah ada. Tinggal mungkin kita perlu memfasilitasi sedikit lagi mereka mulai masuk pelan-pelan. Saya tadi kan udah katakan bahwa sudah ada beberapa perusahaan yang membangun khusus di dekat kita untuk membutuhkan, karena dia butuh katoda tembaga kita. Dan juga dari beberapa BUMN juga Antam udah bangun fasilitas juga di kawasan ekonomi khusus Gresik, dan juga dari Pindad rencananya juga akan bangun karena mengharapkan ada bahan baku yang udah disiapkan oleh Freeport Indonesia. Oke, Pak Tony, kalau kita bicara soal isu begitu ya, di sisi lain kan memang ada beberapa pendapat ataupun analisis begitu ya menyoroti dampak fluktuasi atau penurunan produksi tembaga dari hulu begitu ya terhadap pasokan hilirisasi. Kalau bicara strategi, Pak Tony, strategi Anda seperti apa untuk menyeimbangkan dua hal itu? Yakni kapasitas produksi tambang, khususnya di Papua, begitu ya, dengan kebutuhan input konsentrat di smelter Gresik, supaya hilirisasi ini kan optimal begitu ya, dan tidak kekurangan bahan baku begitu, Pak Tony? Ya, jadi kalau kita katakan bahwa kami kan hulu ke hilir jadi satu nih. Betul. Perusahaan pertambangan terintegrasi, perusahaan tambang tembaga terintegrasi terbesar di dunia adalah di Indonesia. Jadi supply chain dari konsentrat ke smelter itu ya, kalau konsentrat belum cukup banyak ya otomatis smelternya belum produksi penuh.
begitu kan. Tapi kalau dikatakan kemudian bagaimana dengan situasi supply untuk Indonesia gitu ya. Tadi saya udah katakan bahwa kalau tembaga kita produksi tahun ini kita kira-kira 700 juta pound. 700 juta pound. 700 juta pound itu kira-kira sekitar 350 ribu. Tetap masih cukup untuk Indonesia. Untuk saat ini ya. Tapi untuk beberapa tahun ke depan kan begitu pabrik-pabrik yang lain udah mulai jadi yang membutuhkan tembaga tentunya mungkin akan nggak cukup. Betul. Tapi pada saat itu nanti kita sudah catch up. Udah akan lebih dari 700 juta pound. Tahun 2028 itu akan 1,6 miliar pound. Menarik, target yang sangat optimis dan kita harapkan tadi dari segi blueprintnya juga sudah kita breakdown tadi Pak Tony menyampaikan ada pembangunan fasilitas, ada pun insiden evaluasi juga sudah terus dilakukan begitu ya Pak Tony. Setelah ini kita akan bicara soal draft term sheet perjanjian pengalihan saham 12%, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar. Terus kemudian sedikit banget ya, terus Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on. Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Dengan kemasan baru. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya. Serangan balas dendam AS atas kematian 2 prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait. Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Aku mau pesen 2, yang pertama es americano pakai berry bliss, nggak pakai sugar. terus kemudian sedikit banget ya, terus Fokus bisa berkurang karena gejala sakit flu. Bersin-bersin karena flu, minum Ultra Flu. Ultra Flu efektif meredakan flu dan sakit kepala agar aktivitasmu kembali on. Untung ada Ultra Flu. Flu reda, lega rasanya. Dengan kemasan baru. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan juga masih bersama kami Presiden Direktur dari PT Freeport Indonesia Pak Tony Wenas. Pak Tony, halo Pak. Halo masih juga. bersama kita Pak di Masih Newsroom ya terus. Pak ya. Pak Tony tadi kan Anda menyampaikan bahwa yang diproduksi emas itu 700.000 pound. Ounces. Kemudian 700.000 ounces. ounces. Oke, kemudian kalau untuk tembaga itu 800.000. Juta. 800 juta. Pound. Oke, ini target achievement yang sudah ataupun produksi yang sudah dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Ini yang begitu ya? akan dilakukan di tahun 2026 ini. Yang akan Rencana dilakukan. sampai akhir tahun ini. Rencana sampai akhir tahun. Strategi tadi sudah kita bahas. Tahun depan itu akan bisa mencapai 1,3 miliar pound tembaga dan juga 1 juta ounces emas. Oke, optimisme ini kan harus terus kita bangun ya Pak. Tapi bagaimana Anda meyakinkan bahwa memang hal ini realistis dilakukan Pak? Jadi begini, semua kami kan melakukan perencanaan. Betul. Ya, melakukan perencanaan yang kami sebut dengan forecast. Ya. Ini semuanya berdasarkan suatu analisa, suatu modeling yang jelas, satu mind plan yang terstruktur. Dan karena mind plan ini harus dilakukan secara sequence, ini tambang bawah tanah tuh diambil dari bawah in sequence. Nggak bisa kemudian, oh kita produksi lebih tinggi aja sekarang. Nggak bisa seperti itu. Semuanya sudah terencana dan itu berdasarkan mind plan kita. Mudah-mudahan insya Allah itu tidak banyak rintangan-rintangan atau halangan-halangan. Oke. Tapi biasanya sih kita bisa mencapai itu.
tantangan paling besar adalah kita sekarang masih melakukan pembersihan sisa-sisa lumpur itu sehingga aksesnya masih terbatas. Jadi mudah-mudahan kita udah bisa mengatasinya. Kemudian tadi kita ada project untuk melakukan ini dengan supaya lebih baik lagi, lebih aman lagi, dan juga kita sedang melakukan modifikasi dari beberapa drop point itu. Drop point itu tempat pengambilan yang ternyata bijinya lebih basah dari yang kita perkirakan sebelumnya. Kita harus memodifikasi beberapa peralatan supaya bisa kemudian menampung biji tersebut yang basah itu dengan baik supaya bisa disalurkan ke kereta berjalan tanpa listrik kereta listrik tanpa awak tersebut di bawah tanah itu dengan lebih efektif dan efisien. Itu kira-kira tantangannya. Jadi maksud Anda juga angka ini ataupun target ini hadir tidak sehari semalam begitu ya, berdasarkan perhitungan kita begitu memang ya Pak? kita selalu secara berkala kita lakukan revisi forecast kita secara berkala setiap 3 bulan bahkan. Dan ini tentu adalah bagian dari rencana jangka panjang yang sudah kita set up, makanya kita lakukan planning tuh sampai 2041 kita sudah lakukan planning kita. Jadi begitu kita ubah sebagian di sini, itu urutannya juga akan ikut berubah. Dan kita akan, saya sampaikan, kalau kami di produksi penuh itu akan bisa mencapai 800.000 ton tembaga per tahun. Dan kalau digabung dengan aman mineral itu bisa 300.000 lebih, mungkin bisa 1,1 juta pound. Kami berdua saja akan jadi nomor 5 terbesar di dunia negara penghasil katoda tembaga. Dan kita harapkan optimisme itu terus jaga Pak. Iya, harus optimis dong. Tapi dengan cara yang hati-hati, selalu mengutamakan safety ke depannya dan in a sustainable way. Sepakat soal itu Pak Tony. Saya mau beralih ke topik yang lain ya Pak. Ini soal perpanjangan izin usaha. Kalau kita bicara soal perpanjangan izin usaha, ini kan sebenarnya Freeport telah mengajukan draft term sheet perjanjian pengalihan saham 12% Pak. Perkembangan terbarunya mungkin saya boleh tanyakan Pak. Jadi itu udah pernah kita ajukan term sheetnya kepada pihak pemerintah. Dan juga aplikasi untuk perpanjangan IUPK ini sudah kita ajukan juga. Ya sekarang masih berproses di pemerintah lah. Itu kan pemerintah perlu koordinasi dan lain sebagainya, itu masih berproses. Tapi kami juga sudah ada beberapa kali pertemuan dengan pihak pemerintah mengenai hal ini dan masih berproses, kira-kira seperti itu. Seberapa penting sih Pak divestasi ini untuk perpanjangan izin usaha atau IUPK yang tadi setelah 2041? Jadi intinya seperti ini, membangun tambang bawah tanah itu tidak terjadi dalam waktu 1-2 tahun. Itu bisa 15 sampai 20 tahun. Tambang yang kita tambang di tahun 2016, 2017 Grasberg Block Caving itu kita persiapkan dari tahun 2004. Jadi perlu waktu 13 tahun. Dan kami akan mendevelop tambang baru yang memerlukan waktu kira-kira mungkin 15 tahun. Tapi kan perlu ada kepastian dari sekarang. Oleh karena itu memang diajukan perpanjangannya dari sekarang. Supaya pada saatnya nanti di 2041 tidak terjadi depleting di production. Jadi stabil terus. Karena kita sudah berani invest untuk menemukan cadangan-cadangan baru yang kami yakini ada. Jadi perpanjangan IUPK ini penting sekali untuk keberlanjutan tambang yang mana adalah berarti employment sebesar 35.000 orang akan tetap berlanjut. Program community development kita sebesar hampir 2 triliun per tahun untuk masyarakat akan berlanjut. Manfaat bagi negara sebesar 75 triliun tahun lalu 75 triliun dan kalau tahun 2028 diperkirakan bisa 120 triliun per tahun. Itu juga akan berhenti. Jadi kan tidak ada yang diuntungkan kalau itu berhenti di tahun 2041. Nggak bisa juga orang lain ganti menambang, itu nggak bisa karena tambangnya akan udah kolaps gitu. Karena kita akan bawa semua peralatan kita dan lain sebagainya. Jadi adalah manfaat bagi semua pihak kalau itu diperpanjang. Dan tentu saja dengan mendapatkan tambahan 12% saham akan sangat lebih memberikan manfaat lebih lagi bagi bangsa dan negara ini. Soal tadi tenaga kerja Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung, ada perubahan kebijakan tenaga kerja Pak selama masa gangguan produksi sebelumnya itu? Enggak ada, jadi kita memang masih kita pertahankan seluruh tenaga kerja kita, karena memang kita tidak berencana, ini kan untuk sementara waktu ya, bukan berarti kita
PHK dulu terus kemudian kita Di-hire hire lagi belum gitu. tentu juga ada orangnya. Kan tidak mudah juga untuk mencari orang untuk bekerja di Papua walaupun memang minat untuk bekerja di tempat kita tinggi sekali. Tapi why should we gitu loh. Kenapa kita harus rumahkan kemudian dipekerjakan kembali, kita tidak berencana seperti itu. Jadi memang kita pertahankan semuanya seperti itu. Jadi selama proses aktivitas ini berhenti bukan berarti Kegiatan nggak kegiatan berhenti. di sana berhenti. Oh, Jadi oke. misalnya contoh di smelter itu kita lakukan yang namanya unscheduled maintenance atau scheduled maintenance kita majukan, kita lakukan debottlenecking, memastikan bahwa ini semuanya bisa sudah berjalan dengan baik, rekalibrasi lagi, tetap dipanasin, karena nggak mungkin kemudian diamin semuanya, tetap Betul. itu at certain di derajat tertentu ya, walaupun biasanya 1.500 derajat gitu, ini cuma 700, 800. Ibarat mobil begitu ya Pak ya? Iya, Nggak tetap mungkin dipanasin didiemin. terus lah, Iya. nggak mungkin didiamin aja gitu kan. Minimal Jadi, diajak keliling komplek lah ya Pak gitu ya ya, Pak sementara kalau yang di hulu, saat ini kan yang di smelter, yang di hulu ya tetap melakukan pekerjaan yaitu membersihkan ini lumpuran material basah itu harus dibersihkan dan juga menata ulang tambang bawah tanah yang terkena dampak dan tetap kan udah melakukan penambangan lagi di deep level zone sama Big Goshen. Dari skala 1 sampai 10 seberapa sulit sih Pak? Karena mungkin saya dan orang-orang awam di sini mungkin tidak memahami ya seberapa sulit sih membersihkan material yang kemarin terkena insiden begitu. Itu di terowongan-terowongan ya. Terowongan kira-kira diameternya 5 sampai 6 meter. Oke. Jadi kalau itu tertutup dengan material kira-kira bahasa 800.000 ton, itu pada saat kita ambil, ini kan jalannya kan masuknya kan nggak bisa kemudian truk 20 keluar masuk gitu kan nggak bisa. Seperti di bangunan Seperti di biasa jalan gitu ya. tol gitu kan nggak bisa juga. Nggak bisa masuk dari sini keluar dari sana, enggak. Masuk dari sini keluarnya Oh, dari dari situ situ juga. juga. Jadi kalau truknya masuk, loadernya masuk, dia ngambil, dia mundur dulu, baru loader yang berikutnya bisa masuk. Masuk. Itulah Dan yang membuat prosesnya. begitu seterusnya gitu ya. Oke. Dan kalau material itu diambil, kalau kita main pasir di pantai, kalau diambil bawah sini kan yang atasnya turun, ya. Turun, betul. Nah itu kira-kira seperti itu juga. Jadi dan juga ventilasinya kan juga rusak. Ya. Jadi ventilasinya kan harus pakai manual karena yang ventilasi itu ventilasi raksasa ya. Oke. Ventilasi yang membutuhkan 5 megawatt listrik satu bijinya. Mungkin sekitar setinggi inilah kira-kira ventilasinya. Oke. Oke. Jadi tantangannya besar sekali. Termasuk Tapi kita bisa lakukan kok. tentu bisa Pak. Karena tadi semangat kita harus sama Pak. Optimisme harus terus dijaga. Optimisme Begitu. dan koordinasi di antara kita saling kerjasama. Jadi kita nggak kemudian kita nyalahin si A, nyalahin si B, enggak. Kita say how are we going to do this? That's the most important question. Bukan why. Kenapa nih siapa? Who? Enggak. Di how. Gimana Oke. kita ke depannya? Oke, tadi kan Bapak sempat menyinggung juga ya Pak soal ada pembuatan corong, kemudian ada terowongan baru, kemudian juga pompa begitu ya Pak ya. Sejauh ini apakah sudah itu sudah dibangun atau masih dalam rencana Pak? Sedang dibangun. Sudah langsung. Langsung. Sudah mulai dibangun. Oke. Bahkan corong itu drift yang itu sudah 6 yang kita udah selesai. Oke, berarti itu kan wujud evaluasi supaya hal serupa insiden di Grasberg tidak terjadi lagi Pak. Itu jadi begini, itu adalah untuk lebih memastikan lagi. Safety-nya. To be more safety. Oke. Berarti kan ada 3 titik tuh Pak. Berarti tidak hanya dibangun di Grasberg tapi juga di 3 titik itu maksudnya seperti itu Oh iya, Pak? tentu saja. Ini kan kita ibaratnya kita evaluate seluruhnya. Tapi kan intinya adalah yang basah materialnya itu di Grasberg Block Caving. Oke. Yang di deep level zone Big Goshen itu materialnya berbeda. Tapi bukan berarti kemudian kita anggap enteng itu. Enggak, tetap aja kita evaluasi semuanya memastikan bahwa faktor safety itu kita tingkatkan di setiap lokasi dan bahkan di setiap perorangan kita juga terus kita kampanyekan dan kita perketat lah istilahnya seperti itu. Oke, berarti tetap produktif tapi safety-nya juga ditingkatkan dan toleransi sustainability-nya untuk juga diperhatikan begitu ya Pak Tony. Jadi Pak Tony, slogan kita adalah tujuan kita kota ini apa yang harus saya lakukan adalah to have safe and sustainable production. Pak Tony kalau bicara soal target tadi sudah, kemudian Anda juga sudah menyampaikan langkah-langkah mulai dari baby step sampai dengan jangka panjangnya juga sudah Anda panjang kali lebar jelaskan sebenarnya. Tapi kalau misalnya targetnya miss Pak, is there any plan B yang sudah mungkin disiapkan oleh teman-teman Freeport? Begini ya, kami merencanakan ini
penambangan itu kan satu proses ya. Dia nggak bisa kemudian langsung sekaligus. Oh kita bikin mobil sekali 1.000. Sekali 1.000 jadi 1.000. Ini enggak. Kita kan bertahap. Begitu ada kendala di satu tempat pengambilan, satu drop point ada kendala, kemudian kita berhenti dulu. Ya udah kelihatan kira-kira. Dampaknya adalah produksi yang akan turun. Oke. Dampaknya kira-kira itu. Kalau misalnya ada kendala ya produksi akan turun. Oke. Tapi bukan berarti produksi turun itu kemudian mengubah seluruh permainan, enggak juga. Jadi produksi turun ya hasil metal kita ya berkurang. Tapi rencana penambangan tetap lanjut seperti itu. Oke. Termasuk soal target peningkatan kapasitas begitu ya Pak yang dari 50% ke 65% di semester 2 2026. Jadi gitu ini ya? bukan meningkatkan kapasitas. Kita kapasitasnya ada di sini. Oke. Tapi kita produksinya masih di sini. Oke. Jadi kapasitasnya nggak berubah sebenarnya. Karena kapasitas kita adalah the top maksimum ada 300.000 ton biji per hari. Itu sesuai izin kita. Tapi kita maintain di level kira-kira 240.000 ton biji per hari. Oke. Nah sekarang itu ada di kira-kira sekitar 160.000 ton biji per hari. Ini kita nggak hitung metalnya. Karena metal itu biji dikali kadar. Bijinya, ornya aja yang kita hitung. Untuk menghitung kapasitas. Bukan kapasitas outputnya tapi kapasitas penambangannya. Nah itu nanti akan mulai bertahap. Karena udah mulai masuk di Grasberg Block Caving, sekarang masih production block 2 dan 3, nanti yang 1 ini akan kemudian bisa mulai ditambang, kemudian ada production block selanjutnya lagi sehingga GBC ini bisa lebih maksimal gitu. Kalau yang 2 sih sudah maksimal, Deep Mill Level Zone sama Big Gosen sudah maksimal, tinggal GBC yang belum maksimal. Oke, yang nantinya tapi akan kapasitasnya dimaksimalkan. tetap Oke. di situ. Oke, baik. So kita nggak melakukan ekspansi, karena nggak mudah melakukan ekspansi. Kita sudah sampai di top kapasitasnya ya, sudah di situ aja. Oke. Memperhatikan daya dukung lingkungan, technicality dan lain sebagainya. Soal daya dukung lingkungan Pak, isu ini kan sebenarnya sustainability ini jadi isu penting begitu ya Pak ya. Tadi saya menyoroti bahwa ketika ada satu alat vital saja yang bisa kita katakan mungkin malfunction begitu ya, tapi dampaknya kepada lingkungan, Freeport kemudian berhenti. Ya. Apakah memang sepenting itu Pak untuk menonjolkan prinsip sustainability ini dalam Bukan industri soal ini? menonjolkan aja, itu pencemaran itu. Itu kalau membuang SO2 ke udara itu pencemaran. Dan itu pelanggaran berarti ya Pak? Ya bukan, dan tidak baik buat lingkungan, tidak baik buat manusia kan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi kami selalu menerapkan bukan hanya apa yang diatur oleh undang-undang. Oke, interesting. Yang kami kedepankan adalah etika dalam melakukan usaha. The business ethics. Business ethics itu adalah bukan hanya karena dilarang undang-undang atau karena dilarang, because we think that's the right thing to do. Walaupun nggak ada yang lihat, tetap kita akan lakukan itu. Itu yang lebih mendasari lagi daripada sekedar hanya patuh pada peraturan perundang-undangan. It's beyond compliance sebenarnya. Adalah the ethics of doing things. Dan Freeport melakukan itu ya Pak? Iya. What is the right thing yang kita anggap memang benar untuk dilakukan, walaupun nggak ada yang lihat, nggak ada yang ngawasin, tetap kita akan lakukan. Walaupun wasitnya lagi meleng gitu ya Pak ya, jadi Iya. tetap dilakukan karena memang itulah it's the right thing to do begitu ya Pak ya. Oke, Pak Tony mungkin saya mau mendalami sedikit lagi Pak, ini kita masih ada durasi Pak, jadi saya mau mendalami beberapa hal. Soal sebenarnya Freeport ini kan menargetkan pemulihan produksi tambang hingga 100% pada akhir 2027 begitu ya Pak. Roadmap konkretnya mungkin boleh dijelaskan sedikit Pak? Roadmapnya adalah begitu ini selesai shootnya, yang tadi saya katakan, Ya. yang untuk menampung biji dari Grasberg Betul. Block Caving ini, kemudian selesai kita modifikasi, ya itu akan langsung meningkat. Langsung Jadi ini berjalan. bukan masalah teknis lagi, ini adalah masalah logistik sebenarnya. Dan itu kita butuhkan untuk jangka panjang ke depan. Oke. Jadi si modifikasi shoot ini memang kita perlukan. Oke, menarik karena memang ada beberapa hal yang insiden yang terjadi begitu beberapa waktu lalu, kemudian sudah ada maintenance, kemudian persiapan yang dilakukan supaya nanti September nanti bisa langsung gaspol begitu ya Pak Tony? Iya, gaspolnya nggak langsung, kita bertahap. Oke, Karena saya koreksi bukan gaspol, gas dikit-dikit kali ya Pak ya? Iya, Oke. peningkatan it has to be gradually, bertahap supaya aman dan sustainable. Kalau langsung tiba-tiba
ini mungkin bisa nggak aman gitu. Oke, baik. Rasanya sudah hampir 40 menit kita berbincang. Terima kasih banyak Pak Tony sudah berbagi strategi, berbagi perspektif Anda, analisa Anda. Tentunya setelah beberapa insiden kemarin bukan hal yang mudah, tentu ada banyak tantangan di sana. Pasti. Dan semoga tentu Anda dan juga teman-teman Freeport ini bisa terus menjaga business ethics yang tadi Anda jelaskan, yang tentu kita harapkan bisa membawa dan menggenjot produktivitas industri dalam negeri. Terima kasih Pak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, sudah berbagi perspektif di CNN Indonesia Newsroom. Dan mungkin habis ini kita bisa karaokean bareng ya Pak ya? Jangan, Bisa. saya bukan penyanyi karaoke. Oh bukan, maksudnya Bapak main live musiknya, saya yang karaoke boleh kali ya Pak? Oke, baik, terima kasih Pak Tony atas waktunya. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Selamat sore Pak Tony. Dan kami akan kembali di CNN Indonesia Newsroom bersama saya Diana Valencia. Saya Diana Valencia pamit dan kita nanti sebentar lagi akan ada CNN Indonesia Newsroom bersama rekan saya Heranov Al-Bashir. Selamat sore.